sebentar untuk memasukkan presensi. Baik, untuk sesi diskusi yang kedua, saya akan persilahkan untuk yang dari YouTube. Ya, yang dari YouTube ini sudah ada dari Dharma Etika. Ya, Dharma Etika Permendagri 114 tahun 2014 juga mengatur perencanaan desa yang berbasiskan pengkajian keadaan desa melalui PRA. Apakah kita hanya menggunakan Permen Desa tahun nomor 21 tahun 2020? Idealnya disinergikan. Nah, ini dari pertanyaan pertama dari Dharma Etika yang dari YouTube. Pertanyaan kedua dari Dewa. Wah, Dewa juga ikut nih. Ikut YouTube webinar. Bagaimana kalau ada data desa kami di dashboard SDGs desa tidak ada? Maksudnya apa nih? Bagaimana kalau data desa kami tertukar? Iya, tertukar ya, datanya tertukar dengan desa yang bernama sama, tetapi di lain provinsi. Desa ini ada sama juga ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Ardi Santosa. Iya. Bagaimana cara mengetahui data BNBA sasaran setiap program yang ada di SDGs desa? Misal data keluarga miskin SDGs nomor 1 ya. Baik, ada 3 pertanyaan dari YouTube. Ibu Novi, mohon dijelaskan, dijawab diskusi pada sesi kedua kali ini. Silakan. Terima kasih Pak Teguh. Saya coba menjawab dari pertanyaan 1 Dharma Etika dari YouTube ini tentang Permendagri yang perencanaan desa yang berbasis PKD atau PRA ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa SDGs desa Permendes 21 itu merupakan mandatori dari PP 47 ya, di mana di sana disebutkan bahwa kementerian yang mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Menteri Desa. Di sana sudah jelas disebutkan. Maka dari mandatori tadi, Kementerian Desa menyusun satu regulasi yang dinamakan Permendes 21 tahun 2020. Nah, di Permendes ini ya, dia menghasilkan tidak sama, bedanya dengan Permendagri 114 adalah kalau Permendagri 114 itu menggunakan PKD, pengkajian keadaan desa, dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah sketsa desa atau peta desa, kemudian diagram kelembagaan, dan yang terakhir adalah kalender musim. Nah, melalui Permendes 21 lewat yang pertama adalah pendataan, diharapkan proses panjang perencanaan pembangunan desa ini dapat kita singkat sehingga lebih banyak waktu daripada tim penyusun RPJMDes dan RKPDes ini untuk mendiskusikan by data yang sudah ada, karena sudah jelas lokusnya, kemudian siapa orang-orangnya, kemudian tindakan dan kajian apa yang dihasilkan, pemanfaatnya siapa. Nah, melalui 3 pendekatan, kalau melalui 3 pendekatan PRA atau PKD itu kita masih meraba-raba Bapak Ibu, tetapi dengan SDGs desa sudah jelas tergambarkan berapa kebutuhannya, siapa yang memerlukan, pemanfaatnya siapa, itu bedanya ya. Nah, dan yang kedua pertanyaan dari Dewa, bagaimana data desa kami di dashboard SDGs tidak ada data tertukar dengan desa yang dan informasi atau ke tim Sapa Desa. Apa masalahnya di daerah mana? Nah, di SID Kemendes, di sistem informasi desa terdapat nomor-nomor handphone tim Sapa Desa
silahkan menyampaikan masalahnya seperti apa dan akan nanti langsung ditanggapi oleh tim teknis kami yang ada di Pusat Data dan Informasi, asalkan Bapak Ibu semua menyampaikan sejak dini ya. Tidak sudah ada masalah sudah lama didiamkan saja, terutama bantuan teman-teman TPP, harap segera melaporkan agar data ini juga bisa diperbaiki ataupun ada tindakan-tindakan lain yang lebih menyelesaikan masalah. Terus kemudian pertanyaan ketiga dari Ardi Santoso, bagaimana mengetahui BNBA? Tadi sudah dengan jelas Pak Kaban menyampaikan ketika memiliki data, ketika menggunakan login admin desa, ya ada keluar di sana. Tapi kalau tidak menggunakan admin desa, tidak akan keluar Bapak Ibu. Karena memang tadi Pak Kaban sudah menyampaikan data ini milik desa. Jadi kalau ingin tahu ya bertanya ke desa, seperti itu. Ya, demikian jawaban saya Pak Moderator. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Tentunya pasti akan ada penambahan dari Pak Kaban. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Novi. Mungkin Pak Kaban menambahkan lagi pertanyaan dari YouTube ini? Pak Kaban masih bergabung? Baik, kalau begitu mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Kaban. Mungkin sekarang masih online atau masih ada kegiatan lain Pak Kaban, tapi masih aktif, masih bersama kita. Untuk itu kita buka lagi sesi diskusi. Pak Teguh. Siap Pak Kaban. Baik, tadi ada pertanyaan Pak dari YouTube, ada 3 pertanyaan. Mungkin iya. Pak siap untuk menyampaikan tambahan. Nomor 1 itu sebetulnya begini persoalannya. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 itu memang setelah pasal 78 itu dimandatkan kepada Kementerian Desa untuk mengaturnya. Dan oleh sebab itu pasal 78 itu tentang pembangunan. Di situ di dalamnya ada tentang RPJM desa, RKP desa, kemudian ada tentang kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, serta sistem informasi pembangunan desa. Nah, itu yang bagian mandat untuk Kementerian Desa, yaitu bagian pembangunan. Karena itu disusunlah Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 gitu. Jadi prosesnya pada saat ini memang BPKP itu membuat Siskudes belum berbasis Permendesa 21 2020. Makanya kemudian diperlukan webinar pada pagi hari ini. Karena seharusnya Siskudesnya sesuai dengan susunan RKPDes dan LPJMdes. Yang saat ini pihak BPKP juga sedang melakukan kerjasama 3 pihak dengan Kemendagri dan Kementerian Desa untuk menyatukan Siskudes sesuai dengan Permendesa 21 2020. Dan karena itu sedang berlangsung, maka pada hari ini Bu Novita itu menyusun, dan ini sudah dilakukan juga sebagaimana disampaikan misalnya oleh Pak Gamal di Sulawesi bagian utara, kemudian tenaga pendamping profesional di Bali gitu, yang memadukan keduanya gitu, sehingga bisa cocok untuk masuk. Intinya adalah karena dibutuhkan di dalamnya itu data yang memang kenapa melebihi atau lebih jauh dari PRA. Sebetulnya yang dilakukan di data SDG desa itu adalah bukan kuantitatif seperti kami sampaikan berkali-kali, tapi sebetulnya itu adalah participatory sensus. Jadi sensus yang dilakukan oleh desa, kemudian tentang desa, dan hasilnya adalah hasil analisisnya adalah untuk desa. Karena itu dalam beberapa kesempatan dengan misalnya BPS, dengan pihak-pihak akademisi, itu berkali-kali kami sampaikan jangan hanya dilihat hasilnya, tapi bahwa paradigma untuk pengambilan datanya SDGs desa itu adalah paradigma
partisipatoris. Jadi memang tidak PRA tapi participatory census. Jadi sebetulnya tetap yang penting ada data, dan itu data participatory census itu yang digunakan. Kemudian bagaimana jika data kami di dashboard tidak ada gitu. Ini untuk hal yang teknis, mohon berkenan, kami minta maaf, tapi mohon berkenan untuk menyampaikan kepada tim Sapa Desa sesuai di lokasi kabupaten masing-masing. Jadi silakan dibuka sid.kemendesa.go.id, kemudian di situ ada menu Sapa Desa, kemudian di situ ada nomor HP Sapa Desa di masing-masing kabupaten. Nanti tiap sore kami mendapatkan laporan mana saja yang belum masuk, mana saja yang salah, nanti tim teknis yang akan membetulkan. Kesalahan ini sebetulnya disebabkan oleh migrasi database lama ke database baru. Kemudian cara mengetahui data by name by address di setiap program yang ada di Kementerian Desa, ada di SDGs Desa, sebetulnya tiap desa sudah bisa mendownload tadi. Untuk miskin ekstrim itu pada saat ini sekitar 2.500 desa itu mendownload, bisa dicek by name by address-nya di miskinekstrim.kemendesa.go.id. Yang bisa masuk hanya admin desa. Selain admin desa tidak bisa masuk. Jadi miskinekstrim.kemendesa.go.id. Jadi di situ akan terbaca by name by address dari warga desa. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau dibuka miskinekstrim.kemendesa.go.id, nanti kemudian di dalamnya ada by name by address sampai kepada kebutuhan dari masing-masing warga desa. Sekali lagi, setiap kali membuka data ini kami ingatkan Bapak Ibu sekalian supaya hati-hati, karena untuk pertama kalinya mengetahui kebutuhan masing-masing warga desa, itu data yang sifatnya dua arah, bisa dibuat menjadi positif untuk memenuhi kebutuhan warga desa, bisa dibuat negatif karena mengetahui ketergantungan masing-masing warga desa. Itu. Jadi bisa dicek by name by address-nya di sini. Kiranya begitu, Pak Teguh, Bu Novita. Siap Pak Kaban, terima kasih. Sangat bangga Pak Bu Novita ini dengan Pak Kaban, karena didampingi terus sampai selesai nih Pak Kaban.